Salah satu strategi bisnis yang selalu disukain sama semua orang, baik konsumen maupun produsen, adalah promo, diskon, ya kan? Siapa yang nggak suka orang habis diskon terus naik gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin bahwa ya lepas dari setuju atau nggak setuju melakukan diskon, suka atau nggak suka, tapi diskon pun juga harus direncanakan dengan benar. Gimana sih caranya kita mendesain diskon ini dengan baik atau promo ini dengan baik gitu. Selamat datang di marketing, saya Ignatius Untung. Kita ngomongin soal strategi yang yang bisa dibilang mungkin paling banyak dilakukan ya. Jadi nggak cuma jangka pendek, tapi jangka panjang juga gitu ya. Jadi penting banget gitu ya. Nah, tapi penting banget untuk kita juga ngerti supaya kita ngerti apakah goal yang memang ditetapkan di awal ini bisa tercapai apa enggak gitu. Dan kita nggak bisa mengukurnya gini. Kalau goalnya goal jangka panjang, terus cara ngukur kita jangka pendek, akhirnya nggak ketemu. Ibaratnya gini, kalau orang sakit ya, sakitnya panas gitu, demam dia, terus dia ke dokter dikasih paracetamol, terus kan panasnya turun ya, tapi sakitnya hilang nggak? Belum tentu gitu. Kalau sakitnya ternyata demam berdarah, ya nggak nurunin gitu. Walaupun bukan nggak nurunin, nggak nyembuhin, walaupun setelah minum obat turun gitu ya, tapi habis itu naik lagi. Tipes juga sama gitu. Jadi sama. Nah masalahnya kalau di diskon atau di promo, kalau di bisnis itu efeknya itu nggak langsung kelihatan seperti seperti di orang sakit gitu. Maksudnya ketika orang bikin promo, bikin diskon, berhasil, katanya berhasil. Nah, efek merusaknya atau efek tidak menyelesaikan masalah utamanya atau efek bahwa ini tidak terdeliver gitu ya goalnya, itu nggak langsung kelihatan secepat ketika kita sakit itu tadi gitu loh. Nah, lebih parah lagi, kalau analoginya dikasih obat, sembuhnya enggak, organ lainnya lebih rusak. Maka dari itu beberapa hal yang berikut ini yang kita mau bahas nih, gimana sih caranya kita ngedesain promo. Jadi yang paling pertama adalah kita harus selalu clear dengan goalnya tuh apa sih gitu ya. Apakah untuk ngabisin stok, untuk cut loss karena saya punya bad stock nih di gudang gitu ya. Jadi yuk kita habisin aja daripada menuhin cost juga gitu ya. Mendingan dihabisin aja. Atau ada untuk akuisisi atau apa gitu ya. Masing-masing punya triknya masing-masing. Contoh kalau short term gitu ya. Short term itu untuk cut loss, itu mah gampang banget ya. Udah deh, pokoknya ini ada barang di gudang bad stock, kita mau habisin. Itu gampang banget. Gitu kan, tinggal pertanyaan selanjutnya adalah masih mau dapat untung apa enggak? Kalau masih mau dapat untung ya udah potong margin aja tapi masih jualnya di atas harga beli, kan begitu aja. Nah, yang susah itu kalau itu kalau masih untung. Kalau misalnya nggak mau untung ya udah jual aja. Kira-kira harga berapa sih ini bakal habis gitu kan? Jual rugi juga nggak apa-apa deh gitu kan? Ya itu penting gitu. Nah, yang bahaya bahkan ketika short term yang kelihatan gampang itu adalah ketika kita pelin-pelan. Contoh, harga barangnya, harga pasarnya kalau di market kalau konsumen beli anggap aja harganya 1 juta. Harga modal kita misalnya 300.000. Nah, terus habis itu kita mikir, kalau kita jualnya 350.000 atau 300.000 cuma jualin pas rugi dong. Ayo dong, kita masih dapat untung walaupun nggak segede 1 juta gitu ya. Ya udah jual berapa? Jual 500.000 gitu ya. Jual 500.000. Oke, begitu jual 500.000 terus habis itu nggak habis gitu ya. Padahal goalnya adalah ngabisin. Akhirnya apa? Sampai satu titik terus nanti nggak ada yang beli lagi, padahal udah didiskon jadi belinya cuma 500.000. Kita udah potong margin tadinya 700.000 gitu ya, marginnya jadi cuma 200.000 gitu ya. Terus masih nggak habis, terus kita pelin-pelan kan, waduh gimana nih harus ngabisin lagi nih gitu kan, terus akhirnya dipotong lagi ke bawah gitu kan. Tadinya dijual 500.000 terus dijual 400.000. Nah ini bahayanya kenapa? Karena orang yang beli 500.000 di awal bakal ngamuk, karena apa? Orang udah beli duluan itu harusnya harganya paling bagus. Kalau kita udah beli duluan, terus ternyata minggu depannya atau bulan depannya atau kapanpun yang nggak terlalu lama dari waktu dia beli harganya lebih murah, ya orang ngambek. Kecuali barang-barang teknologi ya kayak handphone, gadget gitu ya, itu lain cerita ya. Tapi di luar barang-barang begitu harusnya yang depan itu paling murah, terus nanti lama-lama baru lebih mahal gitu. Nah, that's why makanya bahkan yang sesimpel itu doang, yang untuk short term doang, itu juga butuh planning supaya kita nggak habis itu berantakan. Karena kalau yang terjadi kayak gitu, akhirnya besok diskon kita nggak laku.
Karena begitu kita diskon lagi barang lain ya, untuk perusahaan yang sama, konsumen akan mikir, ntar tunggu aja gitu. Waktu itu gue beli duluan, hasilnya habis itu ada yang lebih murah. Jadi ngapain kita beli duluan, belakangan aja. Akhirnya orang nunggu. Begitu ditungguin nggak murah-murah, terus akhirnya orang nggak beli juga. Nah itu bahaya gitu ya. Nah kalau long term gimana? Long term ini lebih repot gitu ya. Jadi long term ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah promonya ini dibuat cuma untuk mancing di awal. Bisa untuk akuisisi gitu kan. Mimpinya tuh ya udah kan pokoknya yang penting orang masuk dulu, nanti setelah masuk kita bisa bikin dia stay gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah ketika promonya selesai, diskonnya selesai, orangnya balik apa enggak? Kan itu yang repot ya. Ada satu buku judulnya Hook gitu ya, yang nulis itu saya lupa, kalau nggak salah Nir Eyal ya yang nulis ya. Jadi ini tentang membuat orang terbiasa gitu ya. Nah prinsipnya adalah ada trigger, terus ada ritual, terus habis itu ada reward ini ya diskon, terus habis itu orang balik lagi. Jadi ketika kayak contohnya ini dulu ada Pavlov dog ya. Jadi ada anjing yang kalau dia dikasih tanda trigger, misalnya kentongan tung gitu ya. Awalnya dia nggak tahu, terus lama-lama dia curiga itu apa sih, terus dia datang, terus dikasih dikasih makanan, terus abis itu next time ada kentongan lagi dia datang gitu kan. Cara ngetrain anjing kan sebenarnya gitu ya. Dikasih sesuatu trigger, terus dia datang, dikasih reward, terus udah gitu ya. Nah permasalahannya adalah kita seringkali lupa gitu. Orang-orang mengadopsi ini untuk produk gitu ya. Oh kita beli produk ini karena apa? Karena ada diskonnya, ada rewardnya, ada promonya dan lain sebagainya. Nah, terus habis itu ya udah orang udah ikut masuk, terus habis itu suatu saat diskonnya di-cut. Udah nggak ada di-cut lagi. Terus kita berpikir, oh nanti dia udah balik karena dia udah kebiasaan. Belum tentu. Jangan lugu-lugu banget gitu. Karena orang nggak akan stay ketika reward penggantinya nggak masuk gitu loh. Walaupun orang nanya, loh itu si tetangga sebelah, brand sebelah, dia bikin diskon di depan terus masuk gitu ya. Terus dikasih diskon terus, orang masih balik gitu, diskonnya di stop, kok orang masih balik lagi. Nah yang kita nggak tahu adalah reward itu tidak harus dalam bentuk diskon aja. Contoh, yang paling gampang itu kalau restoran. Saya dulu pernah cerita bahwa saya punya tetangga, punya tukang bakmi di dekat rumah saya. Anaknya yang punya tukang bakmi ini kebetulan teman SMP saya. Nah dulu saya ingat banget pertama kali tukang bakmi itu buka di sini, udah ada 2 tukang bakmi yang populer banget gitu ya. Nah terus abis itu dia masuk kayak, wah ini udah blue ocean nih ya ceritanya gitu ya. Bukan dia mikir gitu ya, karena dia ya UMKM lah. Tapi terus abis itu yang dia lakukan adalah dia bikin 1 hari makan gratis di tempat dia. 1 orang boleh 1 mangkok. Ya udah semua rame-rame masuk nyobain. Terus abis itu udah cuma sehari. Nah tapi sampai hari ini dari 3 tukang bakmi, yang 1 mengecil, yang 1 hilang, tinggal dia yang masih ada dan dia malah udah buka 2 cabang dalam jarak yang berdekatan. Kenapa bisa balik walaupun dia udah nggak pernah kasih diskon? Kita mikirnya tuh kan bisa begitu kan, kasih diskon dulu, orang masuk terus habis itu kebiasaan. Nah yang lupa adalah kalau tukang bakmi, reward penggantinya dari diskon adalah rasanya yang enak gitu ya. Kalau di marketplace gitu ya, kita belanja di marketplace gitu ya, reward penggantinya adalah kenyamanan, udah terbiasa sama UX-nya, barangnya udah lengkap, ada loyalty point gitu ya. Kalau di kartu kredit itu ada acceptance, oh bisa dipakai di mana-mana gitu kan. Terus kenyamanan nggak bayar pakai cash lagi gitu, nggak perlu dikit-dikit ke ATM dulu gitu. Nah itu reward pengganti sehingga ketika promonya dicabut ini dapat gitu. Nah pertanyaannya adalah kalau kita mau pakai diskon untuk ngambil orang di awal, apakah kita udah siapin, udah punya nggak sih reward penggantinya gitu. Jadi dalam konsep ini tuh sebenarnya kan diskon ini hanya doping aja untuk ngedorong di awal untuk coba, tapi pada akhirnya harus kita harus menggunakan diskon ini untuk buying time, untuk ngebangun reward itu tadi kalau rewardnya belum ada gitu ya. Jadi jangan sampai terus habis itu kita berasumsi ya udah ini akan terbiasa kok, nanti begitu diskonnya di stop orang otomatis akan stay. Belum tentu, kalau dia tidak menemukan rewardnya ya nggak akan balik gitu ya. Nah pertanyaannya adalah waktu mau mulai ini, apa yang bikin konsumen stay itu juga kita harus tahu. Jadi bikin diskon itu nggak bisa cuma oh ya udah kita diskon aja sekarang. Nggak. Kalau dalam jangka panjang, apalagi akuisisi konsumen, kita harus tahu diskon itu adalah strategi jangka panjang. Dalam arti harusnya bukan strategi jangka pendek. Kalau jangka pendek malah salah. Artinya kita harus tahu oh kapan kita mulai. Terus abis itu mau ditahan berapa lama, dan sambil berapa lama kita kasih diskon itu, apa yang mau kita bangun yang bisa dijadikan reward sehingga dia stay. Gitu. Sehingga kita bisa ngeplan juga kapan diskon itu harus mulai diturunin untuk memindahkan orang dari reward diskon ini ke reward yang baru.
gitu. Kalau yang dibangun ini belum naik, terus diskonnya diturunin ya kelar gitu ya. Artinya kayak sama kayak nanam tanaman belum punya akar gitu ya, baru kelihatan naik sedikit gitu ya, akarnya belum kuat terus habis itu udah nggak usah disiramin deh gitu kan, ya nggak bisa, dia butuh ke bawah dulu gitu ya. Nah, karakter produk juga berpengaruh gitu ya, kita harus ngerti juga produknya tipe apa, apakah ini produk yang repeat purchase apa enggak gitu kan. Kalau produknya repeat purchase ya kita bisa ngomongin jangka panjang, tapi kalau produknya one time gitu, misalnya jualan rumah, jualan mobil gitu ya, kita nggak bisa kasih diskon yang memang potongnya habis-habisan dengan berpikir, oh nanti kan dia balik lagi. Ya, orang beli mobil aja belum tentu 3 tahun sekali, apalagi beli rumah, belum tentu 5 tahun sekali, belum tentu 10 tahun sekali. Jadi kita juga harus ngerti karakter produknya. Kalau repeat itu apa ya, perhitungannya lebih ribet gitu, tapi opportunity-nya lebih banyak. Ada istilah namanya CLV, Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value intinya adalah berapa sih uang yang dihasilkan oleh konsumen kepada kita selama dia masih pakai produk kita dari awal dipakai sampai akhir. Sehingga kalau dia masuk, misalnya gini, anggap aja gini, begitu dia masuk, cost untuk mengakuisisi dia misalnya 100.000. Padahal keuntungan untuk membeli satu barang itu cuma 50.000. Artinya kan kita boncos dong. Kita keluar uang 100.000 cuma buat dapetin untung 50.000. Mau ngapain gitu ya. Nah, kalau one time buying itu begitu. Tapi kalau produknya produk repeat, kan dia masih akan balik lagi. Sehingga nanti kita hitung, oh dia bakal beli berapa kali. Dan setiap kali dia beli, dia akan kasih uang ke kita berapa. Sehingga cost acquisition di awal lebih gede itu nggak apa-apa. Sehingga pada akhirnya nggak boncos ya. Jadi itu penting banget. Jadi planning itu penting banget. Dan harus hati-hati juga, otak manusia tuh selalu predik dan anticipate gitu ya. Kita selalu memprediksi, oh kalau dikasih ini tuh habis itu lanjut lagi gitu. Begitu juga dengan ketika mereka kena diskon ya. Jadi begitu orang kena diskon, orang akan menduga-duga kira-kira ada diskon lagi nggak ya, dan lain sebagainya gitu ya. Dan semakin diulang, semakin sulit untuk berhenti gitu ya. Karena orang akan juga ngadaptasi gitu. Awalnya dikasih diskon 30%, wah menarik, yuk beli yuk gitu ya. Diterusin di 30%, yuk beli yuk, lama-lama 30% jadi nggak menarik lagi. Nah, maka dari itu kita juga harus tahu ketika mainnya jangka panjang, kapan diskon yang sama ini sudah mulai tidak dihargai sehingga apakah kita harus naikin atau gimana. Atau bahkan diskon penggantinya atau reward penggantinya ini harus sudah mulai dinaikin sehingga terus habis itu kita bisa sustain ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, makanya diskon planning itu harusnya nggak cuma ngomongin gimana diskonnya dimulai, tapi abis itu gimana, exitnya nanti kapan dan gimana. Dan sepanjang itu cost-nya apa yang harus kita siapin gitu. Jadi kecuali goalnya ya tadi untuk short term doang ya. Kalau goalnya long term, complicated banget. Nah, jadi dari awal udah dipikirin phasing out-nya nanti gimana, ganti reward-nya apa, kapan gitu kan, dan uangnya butuh berapa gitu ya. Karena kalau bikin diskon long term tanpa planning panjang ini sama aja kayak kasih morfin ke orang yang sakitnya lama gitu ya. Morfinnya terbatas gitu kan. Dikasih morfin tuh sakitnya hilang. Morfin bukan buat mabok ya. Morfin tuh kan sebenarnya kan painkiller ya, bikin sakit jadi hilang gitu. Ini painkiller yang paling luar biasa gitu ya. Ya udah dikasih terus oh enak gitu ya. Nah, terus habis itu ya masalahnya sakitnya bakal panjang nggak? Kalau sakitnya panjang gitu ya, dikasih morfin terus, lama-lama toleransi morfinnya pun juga naik, butuh morfin yang lebih gede. Jadi diskon pun juga sama gitu. Jadi kita butuh planning diskon itu harus dibarengi dengan planning untuk membangun reward penggantinya apa. Terus yang perlu di-plan juga frekuensinya berapa sering. Makin sering makin kebal dan akhirnya makin toleransinya makin turun sehingga kita butuh lebih gede. Kapan aja gitu kan. Terus terlalu sering cepet nurunin juga kemanjurannya pun terlalu sering juga akan nurunin kemanjurannya juga gitu ya. Terus pattern juga, karena begitu ada pattern orang akan nunggu, oh setiap payday itu pasti ada diskon, ya udah akhirnya di luar payday orang nggak mau belanja karena nanti aja payday juga diskon kok gitu kan. Nah, jadi hati-hati banget yang kayak gitu-gitu. Kesimpulannya adalah diskon itu kayak doping, nggak bisa sembarangan dikasih tanpa plan yang jelas, tapi harus detail dari awal sampai akhir kayak gimana, kecuali memang buat short term troubleshooter doang. Kalau nggak akhirnya uangnya keluar habis gitu ya, kita dapat jangka pendek, tapi secara jangka panjang kita nggak dapat apa-apa dan malah makin hancur, makin berdarah-darah gitu ya. Jadi itu kurang lebih penjelasannya hari ini. Untuk lebih seru ada kuis menarik tentang materi hari ini, detailnya sebagai berikut.
Nah, jawaban untuk kuis episode ini akan bisa Anda lihat di episode selanjutnya. Jadi jangan pernah kelewatan episode-episode marketing. Jangan lupa follow channel ini supaya terus begitu muncul terus dikirimin, dikasih tahu, jadi nggak ketinggalan. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.